Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI, KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan
faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya,
kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbiri Nur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Saan kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati.
Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Saan kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK sempat. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024.
Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan
Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK sempat. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbiri Nur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia.
Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana, Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret, yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya.
Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret, yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto
telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kemarin soal BI, KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK.
Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbiri Nur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk dua tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret, yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati.
Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024.
Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan
Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK sempat. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret, yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia.
Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana, Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya.
Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Saan kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbiri Nur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kemarin soal BI, KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbirinur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto
telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak lepas kerap dikaitkan dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk, dalam tanda kutip, menggoyang PDIP. Hal itu disampaikan olehnya kepada awak media pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang menyeret Hasto bukanlah kasus prioritas di KPK, mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK.
Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSR BI, Blok Medan, dan Sahbiri Nur. Menurutnya, dengan kenyataan itulah, maka kasus Hasto Kristianto ini bisa dilihat untuk dua tujuan. Ray mengatakan dalam kasus Hasto baik dari segi kasus, kerugian, waktu, dan faktor pun sudah tidak banyak urgensinya. Seperti diketahui saudara, dalam kasus ini di mana Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus yang menyeret, yakni caleg PDIP pada Pileg 2019 Harun Masiku, di mana diketahui sampai saat ini Harun Masiku belum diketahui keberadaannya atau masih dalam status buron KPK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Saan kemarin soal BI KPK juga kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung.